Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falik Nur Abdurrahman Hadi Amarta dengan NIM 25190410009 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, Kampus UNED Cubung. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang efisiensi siklus dan perbandingan. Nah, pertama-tama, efisiensi siklus merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses. Sementara perbandingan adalah istilah umum untuk menyatakan hubungan atau rasio antara dua atau lebih kuantitas. Dalam konteks manufaktur, efisiensi siklus mengukur proporsi waktu produksi yang digunakan untuk aktivitas bernilai tambah versus total waktu siklus produksi. Dalam termodinamika, efisiensi siklus adalah perbandingan antara energi yang berguna dengan energi yang masuk dalam suatu siklus termal. Nah, definisinya efisiensi siklus sendiri yaitu ukuran efektivitas suatu proses produksi atau siklus dengan membandingkan waktu bernilai tambah terhadap total waktu siklus. Lalu definisi dari perbandingan sendiri yaitu sebuah tindakan membandingkan dua hal atau lebih berdasarkan rasio atau proporsi. Manfaat mempelajari efisiensi siklus sendiri yaitu untuk optimalisasi penggunaan energi dan sumber daya, untuk melakukan konservasi energi, pengurangan biaya operasional, pemanfaatan energi terbarukan. Lalu manfaat berikutnya bisa mendesain dan pengembangan sistem termal yang lebih baik. Lalu kita dapat pemahaman konsep teoritis dan aplikasi praktis. Kita bisa mengetahui pemahaman hukum termodinamika, lalu analisis kuantitatif, dan aplikasi industri yang luas. Secara ringkas, mempelajari efisiensi siklus dan perbandingannya memungkinkan individu dan industri untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penggunaan energi, menghemat biaya, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan merancang teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Manfaat mempelajari efisiensi siklus sendiri yaitu untuk optimalisasi penggunaan energi dan sumber daya, untuk melakukan konservasi energi, pengurangan biaya operasional, pemanfaatan energi terbarukan. Lalu manfaat berikutnya bisa mendesain dan pengembangan sistem termal yang lebih baik. Lalu kita dapat pemahaman konsep teoritis dan aplikasi praktis. Kita bisa mengetahui pemahaman hukum termodinamika, lalu analisis kuantitatif, dan aplikasi industri yang luas. Secara ringkas, mempelajari efisiensi siklus dan perbandingannya memungkinkan individu dan industri untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penggunaan energi, menghemat biaya, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan merancang teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang soal berikut. Sebuah mesin siklus Otto memiliki perbandingan kompresi 8. Awal proses kompresi dimulai dari 100 kPa dan 17 derajat Celcius. Panas yang ditambahkan konstan adalah 800 kJ per kilogram. Hitung efisiensi termalnya jika udara dianggap sebagai fluida kerja dengan K 1,4 dan CV 0,718 kJ per kilogram Kelvin. Maka hitung suhu pada akhir kompresi. T2 sama dengan T1 R dalam kurung K1 sama dengan 290 K dalam kurung 8, lalu 1,4 kurang 1 sama dengan 666,2 K. K itu Kelvin ya guys. Lalu hitung suhu pada akhir penambahan panas. Nah, T3 sama dengan T2 ditambah Qin per CV sama dengan 66,2 K ditambah 800 kJ, kilogram.
0,718 kJ per kilogram Kelvin. Maka hasilnya 1780,4 K. Jadi lalu hitung efisiensi termalnya. N termal sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 1 kurang 1 per 80,4 sama dengan 1 kurang 0,429 sama dengan 0,571 atau 57,1%. Nah, jadi efisiensi termalnya yaitu 57,1%.